binatang banjir memamerkan taringnya yang lapar. Risiko tinggi berarti hadiah yang tinggi. Pria itu langsung masuk ke sungai yang berombak untuk menangkap ikan. Gigi tajam dapat dengan mudah menggigit nelayan. Terkenal. Pembayaran dan hadiah seringkali tidak proporsional. Dua ikan kecil masih bisa memainkan pengorbanan gigi. Ini adalah perairan paling bergejolak di Kongo. Bahkan kapal neraka yang terkenal harus mengambil jalan memutar. Tapi di sini, tinggal sekelompok wagzenya yang hidup dengan memancing. Mereka menangkap kematian. Menangkap ikan adalah satu-satunya cara untuk memberi mereka makan. Tapi memasang jaring di atas sungai yang bergerak cepat, jelas bukan langkah yang cerdas. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, sangat sedikit ikan yang ditangkap. Wagenya yang pintar telah menemukan ide yang bagus. Mereka menebang beberapa pohon yang cocok di hutan. Bersama-sama mereka menekuk cabang menjadi lingkaran. Kemudian ikat kedua ujungnya dengan kuat dengan tali. Atur cabang-cabang kecil dengan rapi. Dan kemudian tanaman merambat akan menyatukan cabang-cabangnya. Anda dapat membuat ichthyosaurus yang hanya bisa masuk dan keluar. Mereka harus menanam pasak ke dalam lubang batu ketika permukaan air berada pada titik terendah, sehingga membangun platform yang bisa berdiri. Saat musim hujan tiba, nelayan menguduskan serangan selama 2,5 tahun ke Sungai Kongo. Mereka percaya bahwa Dewa Sungai akan melindungi mereka dan menangkap ikan terbesar. Bagian terdalam sungai bisa mencapai 1.500 meter. Sungai yang bergerak cepat berderap turun. Mereka tahu persis bagaimana menemukan lorong hijau di sungai yang bergolak. Dan para nelayan sangat ingin menguji alat tangkap baru mereka. Kecepatan sungai tidak bisa mentolerir slip sedikit pun. Setelah Anda tersandung, pada dasarnya Anda dapat menyatakan drive di tempat. Dan arus yang bergejolak. Ekor ikan sulit untuk bertahan hidup. Beberapa karnivora yang lebih besar juga mengalami kesulitan menolak inisialisasi sungai. Nelayan menyeret kandang ikan ke dalam air. Perlawanan besar membuat pria terpaksa. Setelah kekuatan untuk menyusui ditempatkan. Tunggu saja. 5 jam berlalu. Nelayan mengambil ichthyosaurus. Mereka langsung masuk ke sana tanpa perlindungan apapun. Setelah ichthyosaurus secara tidak sengaja jatuh ke dalam air, perlawanan besar dapat menenggelamkan seseorang hidup-hidup. Dan itu berhasil. Seekor ikan harimau seberat 2,5 kg berhasil ditangkap. Ikan harimau adalah karnivora. Gigi tajam dapat dengan mudah menggores kulit. Ichthyosaurus lain juga memanen satu demi satu. Wagenya sedang memancing. Ia selalu memiliki mangsanya di mulutnya. Dan mereka berpikir bahwa ini akan membuat panen berikutnya berjalan lancar. Anak-anak juga belajar dari orang dewasa. Risiko tinggi berarti hadiah yang tinggi. Semakin besar alirannya, semakin besar hasil panennya. Seekor ikan lele dengan berat lebih dari 30 kati berhasil ditangkap. Ini adalah jenis ikan besar yang jarang mereka lihat. Kebakaran ikan yang ditangkap ditempatkan langsung di pantai. Saat semua ichthyosaurus dibersihkan, mereka akan membagi ikan di lokasi. Tidak peduli berapa banyak ichthyosaurus yang mereka tangkap, mereka semua akan berpisah secara merata. Hanya bisa dibagi panjang. Tapi cara membagi ikan ini juga rawan konflik. Jangan katakan sepatah kata pun. Bertarung di tempat kapan saja. Orang dengan kekuatan absolut akan mendapatkan lele terbesar. Terkadang pemimpin tim ingin menyelesaikan perselisihan. Duel yang adil akan diatur secara khusus. Dua orang bisa melakukan yang terbaik. Sampai kedua sisi jatuh ke tanah. Suasana panen adalah kegembiraan. Wagenya tidak pernah bertani. Hidup sepenuhnya bergantung pada makan ikan untuk mencari nafkah. Mereka meninggalkan ikan kecil di belakang. Anak-anak kelaparan mengeluarkan isi perut. Ikan besar akan dijual di pasar. Ini adalah satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan uang tunai. Sang istri menguraikan semua ikan besar. Nyalakan api untuk merokok. Karena tidak ada kulkas, mereka hanya bisa mengatasinya dengan cara ini. Ditutupi dengan daun pisang. Tutup dan asap selama sekitar 6 jam. Ikan asap yang baik dapat disimpan untuk waktu yang lama. Paul merobek cabang-cabang daun pisang. Tuangkan semua ikan kecil di atas daunnya. Tempatkan saja beberapa butir besar garam. Kemudian taruh di atas api dan panggang. Aroma daun pisang dapat diintegrasikan sepenuhnya dengan ikan kecil. 10 menit berlalu. Aroma menghantam hidup. Ikan lezat dengan aroma pisang. Makanan pokoknya adalah campuran akar singkong dan pisang. Kenyal dan membuat anak-anak lapar untuk waktu yang lama. Menurut Paulus, adiknya pergi ke kota besar untuk berkembang. Meskipun 100 kali lebih kuat daripada di daerah pedesaan, tapi tidak ada senyum di wajahnya. Meskipun hidupku miskin, tapi dia sangat senang. Dia bersumpah untuk tidak membiarkan anak-anaknya berkembang di kota-kota besar. Kebahagiaan sederhana adalah fondasi kehidupan.